Halo Sobat Dukcapil, dengan aku Bertrand. Senang sekali menyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Jadi kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Oke, jadi kali ini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama salah satu staf Dispendukcapil Kota Surabaya, yaitu ada Mas Rosi. Halo. Harus sendiri ya. Halo Mas Rosi. Halo gimana Mas Bertrand. kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Bertrand gimana? Wah, alhamdulillah saya juga baik-baik saja sih Mas. Alhamdulillah. Oke. Ya, semoga Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya, dan juga berbahagia pada hari ini. Oke, jadi untuk 15 menit ke depan aku ya, dan Kak. Mas Rosi akan membantu Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari Sobat Dukcapil yang sudah diajukan ke DM Instagram swargaloka.sby dan @dispendukcapil.sby. Baik Mas Rosi. Oke Kak Bertrand. Oh, ada ini apa ini? ada untuk pertanyaan pertama, ini Iya. terkait jebol anduk Mas. Oh, jebolan dulu. Dari Instagram Tati_Fauziah. Ada jadwal event jebol anduk Ghost to School untuk SMU atau SMK setiap bulannya nggak Kak? Oh Itu ya. gimana? Ya. Jadi untuk jadwal kita Kak Bertrand itu sebenarnya kita ada. Oke. Jadi jadwal tiap bulan itu ada, tiap minggu itu ada. Cuma memang tidak kita publikasikan di sosmed ya. Biasanya kan kalau kita ada kegiatan kita boleh di sosmed. Kalau yang jebol anduk ke sekolah ini tidak kita publikasikan. Kenapa? Karena untuk perekamannya itu khusus untuk sekolah itu aja. Oke. Sekolah itu sendiri. Jadi takutnya kalau kita umumkan ada warga luar datang ke sana gitu. untuk ikut perekaman juga. Jadi memang kita nggak umumkan, tapi tetap ada jadwal. Jadi seolah-olah nggak ada, enggak. Jadi memang tetap ada jadwal. Bagi sekolahnya kakak-kakak sekalian, mungkin yang lagi nonton ini, pengen dikunjungi sama tim kita, bisa. Nanti sekolahnya bisa bersurat kepada kita permohonan untuk kunjungan perekaman EKTP bagi siswa-siswi yang sekolah di situ. Nanti bisa kita datangi. Jadi walaupun kita tidak umumkan, tapi tetap bisa lihat publikasi kita, kegiatan kita melalui YouTube-nya Swarga Loka. Oke, betul sekali. Untuk syaratnya apa aja sih Mas yang disiapkan sama teman-teman nanti di Oh, sekolah? untuk syaratnya gampang. Jadi cukup bawa kakak aja. Jadi ke sekolah nanti nunjukin kakak. Atau kalaupun kakaknya ada, nunjukin Nik aja nggak apa-apa. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Oke. Oke Mas, terima kasih ya. Untuk pertanyaan kedua nih, ini soal nikah dari Instagram @Stella Leona. Halo Kak, permisi mau tanya, untuk daftar pernikahan online gimana ya? Itu gimana Mas? Oke Silakan, Kak Stella. Jadi untuk pencatatan perkawinan kita memang sekarang dilakukan secara online. Jadi tidak ada tatap muka. Pengajuannya itu bisa melalui Klampit. Jadi KNJ New Generation. Kalau bingung linknya gampang, cari aja di Google Klampit gitu. Nanti ada warga min Klampit kayak gitu. Itu nanti Kakak Stella klik di situ. Kalau belum punya akun, bikin akun dulu di sana. Kalau sudah pilih akun, pilih pelayanan pencatatan akta perkawinan di situ. Setelah dipilih, nanti diisi data calon pasangannya, terus jadwal tanggal perkawinannya. Nanti setelah diisi semua akan mendapatkan bukti permohonan e-kitirnya. Setelah bukti permohonan terbit, nanti sekitar H-3, H-1 itu akan mendapatkan link berupa untuk Zoom-nya. Oke. Ya, jadi nanti pencatatannya itu nggak datang ke Siola atau Dukcapil, tapi melalui Zoom. Jadi Zoom nanti bertiga, si mempelai pria, mempelai wanita, dan juga petugas dari Dukcapil. Jadi saksi dan orang tua nggak ikut. Dan untuk Zoom-nya bagaimana kalau kita posisinya beda tempat gitu, nggak masalah. Jadi nanti bisa online sendiri-sendiri. Jadi nggak harus berdua satu tempat, itu nggak harus. Kalau mau online sendiri nggak apa-apa. Kalaupun jadi satu juga nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Jadi semua tuh sekarang dilakukan secara online Mas ya? Benar. Jadi pengajuan secara online sekarang, nggak ada tatap muka untuk pencatatan perkawinannya. Oke, jadi lebih fleksibel Mas ya? Lebih fleksibel, iya. Oke. Kemudian saya tambahkan ya. Jadi mungkin apabila sudah dapat link, itu banyak yang mempertanyakan
nggak bisa masuk itu bukan karena nggak bisa masuk, karena memang dalam satu hari yang mencatatkan perkawinan itu nggak hanya satu orang aja. Jadi bisa lebih dari satu orang pastinya kan, apalagi kalau berhubungan dengan tanggal cantik. Nah, itu banyak calon mempelai itu yang minat di tanggal itu pasti lebih banyak lagi. Nah, untuk link Zoom-nya itu ditunggu. Jadi kalau memang sudah gilirannya antrian berikutnya nanti pasti bisa masuk. Jadi standby aja di situ. Nanti kalau sudah gilirannya nanti bisa masuk. Baik. Itu untuk sehari tuh ada di data berapa kuota atau belum, Mas? Nanti ada kuotanya memang kalau memang dia itu tanggal cantik itu. Cuma kalau selama nggak ada tajud biasanya aman-aman aja sih. Ya. Selama nanti kita mencatatnya sampai jam 2 sampai jam 3-an. Jadi rentang waktunya antara jam 9 sampai jam 2 sampai jam 3-an untuk pencatatan perkawinannya. Baik, terima kasih Mas Rossi untuk Kak Stella Leona. Semoga jawaban dari Mas Rossi bisa membantu Kak Stella Leona. Jadi berikutnya ada ini terkait data Mas dari Instagram @scaredyo. Jadi pertanyaannya, Min, cara ngecek data kita keblokir atau enggak gimana ya Min? Nah, bisa bantu dijawab. Oh ya. Mas Rossi. Untuk data terblokir atau tidak bisa, nanti bisa datang ke kelurahan, cuma nggak bisa menanyakan data orang lain Kak, karena kita memang data pribadi dilindungi oleh undang-undang ya, jadi hanya bisa menanyakan diri sendiri atau keluarga yang satu kakak. Tapi kalau menanyakan yang lain, saya nanyakan datanya Kak Veteran gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau menanyakan diri sendiri atau keluarga yang dalam satu kakak bisa. Jadi nanti bisa mau cek data saya aktif atau tidak, nanti ke kelurahan bawa kakak nanti akan dicek. Oke, cukup ke kelurahan sama membawa kakak. Iya, itu aja. Oke, ya itu tadi pertanyaan dari Mas Scaredyo, semoga bisa membantu. Nah berikutnya nih Mas, ini agak panjang sih nih Mas. Ini terkait EKTP dari Instagram Revitanovi. Jadi, siang Min, jika untuk mengaktifkan EKTP baru apa bisa ya? Karena saya datang di salah satu bank dan menginformasikan kalau EKTP saya belum diaktifkan oleh Dispenduk Capil. Sebagai tambahan informasi, EKTP saya baru ganti karena merubah status dan alamat baru. Mohon informasinya, terima kasih. Silakan Mas. Ya, jadi begini, untuk KTP-nya kita kan dapat fisik ya. Mungkin yang bersangkutan ke bank, ternyata bank menyatakan bahwa KTP-nya tidak aktif. Nanti caranya bisa datang ke Siolah lantai 1. Itu bilang aja ke petugasnya ke loket KTP, nanti dapat antrian, di situ akan dicekkan. Jadi nanti dimasukkan, ditempelkan ke card reader-nya oleh petugas. Nanti bisa disaksikan juga oleh warga, oleh pemohonnya. Nanti bagaimana hasilnya, seperti apa. Kalau memang di card reader kita bermasalah, nanti petugas akan memberikan solusi. Tapi kalau di card reader ditaruh data keluar semua, ada masalah, berarti permasalahan ada di card reader-nya bank. Jadi nanti intinya datang ke Siola untuk pengecekan permasalahannya ada di mana. Jadi cukup datang ke Siola aja. Ya, bawa KTP-nya aja. Nggak usah pakai pengantar RT RW, nggak usah. Jadi datang ke Siola bawa KTP, nanti petugas akan dicek ke card reader-nya yang ada di Siola. Jadi untuk Kak Revitanovi, semoga jawaban dari Mas Rossi bisa membantu ya, dan semoga bisa diperlancar urusan di banknya. Dan ini ada lagi terkait KTP juga Mas, dari Instagram @wahyudi27. Pagi Min, mau tanya untuk update KTP itu gimana ya? Kakak saya sudah di alamat yang baru tapi KTP masih alamat yang lama. Silakan Mas. Ya, di KK sudah baru, sedangkan di KTP masih alamat lama. Memang untuk penulisan data yang ada di KTP itu mengikuti data yang ada di KK. Jadi apabila KK-nya sudah update, berarti tinggal melanjutkan cetak KTP-nya. Ya, atau sebelum cetak dipastikan dulu biar nggak bolak-balik cetak, karena untuk cetak KTP Sobat Dukcapil, untuk cetak KTP itu ada batasannya. Jadi kalau hari ini cetak, oh ini alamat saya salah, ini update ini, dicetak lagi dengan alamat baru. Terus besoknya baru dapat, oh ini ternyata saya statusnya kok masih belum bekerja, saya pengen diganti bekerja. Mau pengajuan lagi, perubahan lagi, cetak lagi, itu enggak bisa. Jadi harus nunggu 6 bulan. Jadi Sobat Dukcapil kami sarankan sebelum pengajuan cetak KTP-nya dicek dulu
di KK-nya itu elemen-elemennya itu biodata WNI, apakah sudah update semua atau belum? Apakah ada yang salah atau tidak? Kalau sudah update semua, sudah nggak ada yang salah, baru ke kelurahan untuk pengajuan cetak KTP. Syaratnya apakah? Untuk syaratnya itu pertama bawa KK, pasti KK yang terbaru yang sudah update semua. Yang kedua bawa KTP lama. Yang ketiga jangan lupa bawa handphone. Lo bawa handphone ya, karena nanti sekalian pembuatan KTP digital. Oke, iya. Kalau KTP digital enak, jadi semuanya datanya sudah otomatis update. Jadi apapun yang berubah di KK itu di KTP digital sudah update. Oke, gitu. Untuk prosesnya berapa lama Mas ya? Untuk proses cetak KTP-nya, Ya. kalau nggak ada masalah selama belangko itu aman, itu bisa sampai 7 hari ya, 7 hari kerja. Tidak memerlukan bisa lebih cepat lagi. Tapi kalau mohon maaf kalau ketersediaan belangko kita terbatas, ada jumlah belangko itu yang sedikit, itu mungkin membutuhkan stok belangko. Kalau ada nanti antriannya jalan lagi. Jadi yang penting Sobat Dukcapil untuk pengajuan cetak terlebih dahulu. Jadi kalau sudah pengajuan permohonan cetak kan dapat bukti tanda terima, itu sudah masuk dalam antrian permohonan cetak. Oke, baik, terima kasih Mas Rosi. Jadi berikutnya ini Mas, ada pertanyaan terkait IKD dari Instagram @ani_tandruru. Jadwal aktivasi IKD di bulan Juni di mana ya? Oh ya, untuk bulan Juni kita ada, cuma masih belum diumumkan. Jadi Kak Ani Tandruru ini bisa dipantau ya Instagram Dukcapil. Nanti kalau kita sudah keluar jadwalnya, nanti pasti kita akan umumkan di sana. Atau mungkin kalau butuh cepat bisa datang ke Siola, ke kelurahan Kak. Jadi nanti bisa ke Siola bawa handphone sama KTP atau NIK-nya, nanti bisa pembuatan KTP digitalnya di Siola atau di kelurahan bebas. Jadi nggak harus menunggu jadwal khusus yang dari Dispenduk keliling itu enggak. Jadi walaupun nggak ada jadwal khusus untuk keliling, tetap kita melayani pembuatan IKD di Siola atau di kelurahan. Oke, jadi nggak perlu menunggu event ya? Nggak perlu menunggu event. Jadi selama mau datang di hari dan jam kerja ya, kita buka pelayanannya. Oke, jadi untuk Kak Ani Tanduru seperti itu ya, nggak perlu menunggu, jadi bisa langsung ke kelurahan atau ke Siola untuk aktivasi IKD-nya gitu. Dan ini Mas, ada lagi pertanyaan terkait kakak dari Instagram @veniriavinola. Assalamualaikum Min, gimana caranya ganti kakak lama ke kakak barcode Min? Linknya yang mana ya Min? Oke, silakan. ya baik. Untuk linknya itu berarti menggunakan website kita Klampit ya, Klampit New Generation. Nanti cari aja di Google Klampit pakai D bukan pakai T ya, Klampit itu nanti muncul warga Min Klampit di situ. Nanti ada di Google itu sudah ada muncul, itu dipilih, bikin akun di sana. Setelah bikin akun diverifikasi, verifikasi OTP, nomor handphone juga sudah, maka menu-menunya aktif. Nanti pilih di menu cetak ulang KK. Jadi tinggal dipilih menu itu, tinggal diisi aja. Nanti 1 kali 24 jam jam kerja ya, itu nanti akan muncul kakak yang baru. Oke. Itu gampang kalau cetak kakak. Cuma gitu aja Mas ya. Menurut saya pelayanan paling gampang cetak kakak. Memang sesimpel itu ternyata untuk sesimpel itu. mengurus kakak Mas ya. Iya. Jadi semoga jawaban dari Mas Rosi bisa membantu kakak yang membutuhkan itu. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir Mas Rosi. Jadi kita udah 10 menit di sini dan terima kasih kepada Mas Rosi karena sudah membantu Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari Sobat Dukcapil. Jadi terima kasih juga kepada Sobat Dukcapil atas pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga bisa membantu untuk semuanya juga yang kebetulan memiliki pertanyaan yang sama. Jadi untuk Sobat Dukcapil yang ingin bertanya-tanya, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram @dispendukcapil.sby atau @takondukcapil, atau dapat menghubungi nomor call center. Berapa nomornya Mas? 03199254200. Baik, jadi nomornya ada di sini ya. Di sini sudah ya. dicantumkan. Oke. Baik Sobat Dukcapil, terima kasih. Jangan lupa follow dan pantau terus akun sosial media dari Disdukcapil Surabaya untuk mengetahui update tentang administrasi kependudukan. Jadi sekian dari aku Bertrand dan Saya Rosi. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.